Mbak Santi, bisa ke ruangan sebentar, Mbak? Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Lenggarin. Mbak Santi, saya ini kan beberapa kali memerhatikan pengaduan-pengaduan kita ini banyak yang belum tertangani dengan baik nih. Kan termasuk Mbak Santi juga mengelola aduan-aduan yang lewat WA nggih. Minta tolong panggilin Pak Kasubag ya, Mbak. Saya mau membicarakan dan ngobrol santai dengan Pak Kasubag mengenai itu nggih. Nyuwun tolong ya, Mbak Santi nggih. Lagi. Ya, ya, kasih ya. Oh, nggak Pak Kasubag. Balik Bapak. Nggih, monggo. Izin Pak. Mriki mawon. Ajeng santai Pak Kasubag. Pak. Ya Pak. Tamu tadi Pak Nyun Sewu tadi. Yang dari kementerian nggih. Nggih. Kok kementerian BRIN? BRIN Pak tadi Pak. Jauh Pak. Nggih Pak Kasubag. Ngobrol mawon iki. Ngobrol santai. Pak Kasubag ini beberapa hari belakangan ini saya mendapatkan informasi mengenai masih banyak keluhan ini Pak. Keluhan diantaranya kan memang keluhan itu secara langsung, keluhan yang disampaikan melalui WA, melalui telepon atau bersurat terkait dengan pelayanan kita Pak. Pelayanan rutin, termasuk juga pengaduan yang sepertinya dianggap belum ramah Pak. Teman-teman kita saat menerima aduan itu belum ramah. Terus ada juga aduan yang terkait sengketa ini Pak, penanganannya yang belum adil Pak. Menganggap belum adil tuh manakala kelihatan seperti kelihatan berpihak begitu. Tiga ini yang beberapa hari belakangan saya mendapatkan informasi. Ada yang dari pihak luar menyampaikan hal ini, ada juga yang menyampaikan lewat WA, telepon, atau pas saya itu rapat di Pemda, ada yang menyampaikan hal demikian. Nah, ini Pak Kasubag kan selaku ketua penanggung jawab mengenai pengaduan. Nah, bagaimana Pak? Boleh diceritakan bagaimana pengaduan-pengaduan kok sampai seperti ini Pak Kasubag? Kekuatan Pak sebenarnya Pak. Ya gimana Pak namanya di loket itu kan banyak ya paradigma itu pemohon itu banyak yang tidak puasnya Pak. Ya memang ya khususnya harus panjang Pak kalau di loket itu Pak. Di satu depan loket itu kan ada satu customer service yang berkaitan penanganan pengaduan itu pun pasti ditambahi dengan kerjaan-kerjaan lain Pak. Ketika waktu dia mau ngadu, dia masih melayani yang lainnya Pak. Dia dan saya mungkin pas pada jeda waktu dia ada pekerjaan yang belum selesai dari pemohon masuk dan pengen segera ditangani nih Pak. Ya makanya mungkin suatu saat ada buringnya juga tuh Pak, namanya petugas loket. Nah, tetap kita kita sampaikan ke pemohonnya itu kalau memang itu pengadunya itu Pak, ya apa yang mau diadu atau apa yang mau disampaikan kita akomodir Pak. Tapi sebenarnya kita udah humanis Pak, cuman dia tuh mungkin penafsirannya Pak. Selama ini pengaduan-pengaduan masyarakat itu melalui apa saja Pak? Pak, memang di aplikasinya kementerian itu kan ada di Oja Pak, ada di Tuntas, nah, di Kanwil pun ada di apa namanya di Halo Gubernur itu Pak, lapor gub Pak ini Pak. Jadi memang di Tata Usaha itu memang ada pengelolaan beberapa pengaduan Pak. Nah kemarin waktu kita rapat di Kanwil itu memang ada dari Pak staf ahli ini Pak
staf khusus Pak yang dari kementerian yang kaitan dengan kehumasan Pak. Oh, tenaga ahli menteri, tenaga ahli Tenaga menteri. ahli Oke. menteri. Pak Erzaki ya? Pak Erzaki, Oh, oke, Pak oke. Anji. Itu istilahnya tetap yang namanya humas, yang namanya pengaduan itu mau tidak mau juga harus menjadi skala prioritas di dalam penyelesaian di kementerian Pak. Ya mau tidak mau ya memang kita yang mencoba kita harus berbenah Pak. Yang mencoba banyak Pak Anji. Oke. Pak Kasubag kan selaku penanggung jawab pengaduan, nggih. Ji, Atau kita istilahkan ketua pengelola pengaduan. siap. Nah, pengaduan-pengaduan dari masyarakat ini yang Pak Kasubag kelola, ini kan tidak mengelola sendiri dengan anggota. Ya. Nah, kan ada yang melalui telepon, ada yang bersurat, ada yang secara lisan datang ke sini, Betul. ada yang melalui WA. Tadi seperti yang Janan sampaikan, yang Janan aturkan, ada yang lapor grup, Ji. gitu. Ada yang lapor grup. Ada yang kadang pengaduan itu melalui IG kantor kita. Jadi admin itu sebetulnya memberitakan apa, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu di situ. Berkomentar bukan pada video atau gambar atau foto, tetapi menyampaikan unek-uneknya di situ. Betul Pak Anji. Nah, atau juga ini kadang pengaduan yang tidak melalui Pak Kasubag, melalui teknis-teknis nih. Misalkan ada yang mengadukan tentang hasil pengukuran. Nah, ini tidak diketahui oleh Pak Kasubag, pengadunya langsung ke teknis. Iya. Nah, ini kan untuk ketertiban Pak. Untuk ketertiban. Nah, Pak Kasubag sudah sejauh mana ini mengelolanya ini Pak? Karena apa? Karena memang kekinian dari seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di organisasi kita ini kan harus tercatat, terregister. Nah, manakala ini tidak sepengetahuan Pak Kasubag, tentu ya sulit kita melaporkan sudah sejauh mana pengaduan ini ditindaklanjuti. Nah, apakah setiap tahunnya berkurang atau semakin bertambah? Ini tidak ada ukurannya Pak. Nah, ini Pak Kasubag sejauh ini seperti apa ini? Tapi sebelum cerita mau ngunjuk dulu, biar agak tenang Pak. Siap Pak. Atur nuwun Pak. Ini bukan evaluasi Pak Kasubag. Siap, ya, Hanya Pak. saja kita harus Iya lah. kelola dengan baik ini Pak. Oke. Jeda minum dulu Pak. Monggo. Yang Pak memang kaitan dengan pengaduan itu kan kompleks sih Pak. Satu kan memang banyak faktor yang memang kita harus berbenah Pak. Kaitan dengan apa yang menjadi tusi di kami itu kan kerjaan yang memang harus diselesaikan di pengaduan Pak. Itu kan pengaduan kan banyak macamnya Pak. Ada pengaduan yang pelayanan, pengaduan yang sewu Pak. Kadang tuh LSM Pak, yang kemarin waktu kita itu sidang Pak di Komisi Informasi Publik juga itu ada di PPID Pak. Kami juga sudah menyampaikan secara santun Pak. Mungkin Bapak sudah bisa juga dari LSM itu Pak bersurat. Ketika bersurat pun kita sebenarnya sudah santai Pak. Sudah ada disampaikan dengan ranah kalau kita ada namanya informasi yang tidak dikecualikan. Tapi senyatanya memang beliaunya tuh pengen ya mungkin kadar kepuasan ketidakpuasan dari yang bersangkutan pengen langsung mengetahui langsung Pak. Akhirnya yang kemarin Pak di Komisi Informasi Publik kita sudah selesaikan juga Pak di dengan Mas Budi. Kaitan dengan yang pengaduan lain Pak yang sewu Pak, kita memang harus berbenah Pak karena memang ya harus ada ukuran ya Pak ya. Ukuran itu artinya seberapa banyak, seberapa volume yang sudah kita selesaikan pun memang harus diregister pada itu yang mohon maaf belum ada itu Pak di kita Pak. Jadi, ukuran takaran penyelesaian yang sudah kita laksanakan pun kadang kita juga harus merangkum Pak dari loket, dari dari aplikasi yang ada pun kita karena ini kan baru Pak yang OCA itu loh Pak. Jadi rencananya tuh OCA itu nanti menghapus itu Pak nomor aduan dihalokakan Pak. Itu Pak. Cuman kan kita masih offline kaitan dengan halokakan itu mengantisipasi pengaduan yang langsung ke loket kita paringi ke yang bersangkutan. Tapi kedepannya nanti akan dialihkan semua ke aplikasi OCA Pak. Jadi langsung terintegral kali kehumasan pusat kalau terkait dengan pengaduan di kantor Pak. Oke, Pak Kasubag. Memang aduan ini kan macam-macam Pak Kasubag. Bahkan kadang kita juga menerima aduan dari
para istri atau suami ya Pak. Itulah yang Lembur sebenarnya sampai malam kita harus kerjanya. iya Pak, harus punya Pak, ilmu untuk meruntuhkan pengaduan itu. Kan itu kan sisi lain dari Iya Pak. dari tugas kita Pak selaku pengelola pengaduan. Tetapi ini yang paling penting Pak Kasubag. Baik. Yang paling penting itu bahwa aduan itu harus kita tangani dengan baik. Tadi yang dikeluhkan itu pertama ada masyarakat yang mengadu tetapi tidak diterima dengan ramah. Terus ada proses mediasi ini yang terkesan belum adil. Bagaimana cara kita membawa proses mediasi itu. Jadi masyarakat itu kan melihatnya masih berat sebelah. Termasuk juga aduan yang terkait pelayanan. Nah, pelayanan kita itu masih dianggap agak lama penyelesaiannya, terutama di Tunggakan, Pak. Memang kita sudah luar biasa, Pak Kasubag. Saat kita masuk, awal-awal tahun 2023 itu, Tunggakan kita 1.500-an, Pak. Per hari ini tinggal 102. Ini sudah luar biasa. Tetapi yang perlu kita ketahui Pak Kasubag, sebanyak apapun yang kita selesaikan, masyarakat masih menganggap ada yang belum selesai. Meskipun angkanya kecil, itu menjadi pemberat, Pak. Menjadi pemberat. Jadi, ungkapan masyarakat itu ya menganggapnya kita belum cepat menyelesaikan. Ditambah lagi, ini kita sudah perubahan peradaban ya, dari yang analog menuju digital. Nah, sertifikatnya elektronik. Ini juga yang dikhawatirkan nanti banyak pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan dengan cepat. Nah, ini perlu kita antisipasi dengan baik. Nah, masyarakat kita ini menggunakan berbagai macam saluran, Pak Kasubag. Tadi yang saya sebutkan, ada yang melalui WA, ada yang melalui Facebook, ada yang melalui IG, ada yang telepon, ada yang SMS, ada yang datang langsung. Nah, kadang juga admin-admin kita ini kesulitan bagaimana menanggapi, padahal hanya menyampaikan berita tentang apa yang menjadi kegiatan kantor kita saat ini. Tetapi masyarakat kita yang tidak senang katakanlah mendapatkan pelayanan yang tidak baik, atau mendapatkan perlakuan tidak baik, atau penyelesaian pekerjaan yang kurang cepat, ini menggunakan saluran yang ada itu untuk menyampaikan aspirasinya, Pak. Nah, ini kenapa bisa mereka mengadu? Ini berarti ada tandanya kita belum yang seharusnya, Pak. Okay. Seharusnya, ini terkait aduan ya, terkait keluhan. Seharusnya kita pertama harusnya ya ramah. Tadi kan ada yang kurang ramah, Pak. Ini contohnya. Jadi kurang ramah itu ada masyarakat yang mengadukan mengenai pelayanan kita, tetapi dijawabnya, ya Bapak salah waktu, Bapak ini nggak tahu kalau kami sedang kerja, kami ngerjakan banyak proyek, tetapi banyak Bapak maksa. Kata-kata negatif ini kan harus kita hindari, Pak Kasubag. Nah, selaku penanggung jawab, Pak Kasubag harus bisa memastikan terhadap anggotanya bahwa yang demikian-demikian itu bisa mengurangi, bahkan bisa merusak citra kita. Apalagi Pak Kasubag, saat ini kan kita sedang membangun zona integritas. Nah, dengan adanya aduan-aduan seperti ini, seperti bertolak belakang ya. Seperti bertolak belakang. Kontraproduktif. Satu sisi kita bangun zona integritas, tapi satu sisi ada dari sisi lain, contohnya masyarakat yang mengadu. Ditambah lagi, aduan ini terkait bagaimana profesionalisasi kita. Nah, contohnya tadi Pak, bagaimana cara menanggapi. Nah, ini Pak Kasubag sampun pirsa dereng ini. Kalau ternyata anggota kita itu ketika menerima aduan itu masih ada ketusnya. Mungkin karena terbawa suasana di rumah Pak Kasubag. Suasana di rumah, terus melayani, yang dilayani itu tentang aduan. Jadi, ya, seperti Pak Kasubag. Pak Ngapunten yang kaitan dengan pelaporan belum profesionalnya sama apa tadi Bapak matur untuk kurang ramahnya. Kurang ramah. Ya, nanti juga mau arahan Pak. Memang meskipun sudah ada kemarin latihan public speaking Pak di loket,
kita sudah mengupayakan untuk berbenah di loket, tapi namanya orang ya Pak, mungkin pada waktu tadi Bapak matur di rumah mungkin masih ada berperkara yang belum selesai, terus sampai di kantor ya pas bejo-bejone pemohon itu Pak, pengaduan itu Pak, ya mohon maaf Pak, nanti minta arahan ke Bapak, memang ya karena satu orang itu Pak di kami posisi untuk baik customer service, penerima tamu itu menumpuk kepada salah satu orang namanya di customer service Pak. Jadi ya melayani pengaduan, melayani tamu masuk, melayani apa namanya pemohon yang masih belum bisa mengerti terkait dengan pelayanan di kami Pak di pertanahan. Jadi mungkin karena bercabang pikirannya Pak, ngurusi pengaduan, ngurusi pelayanan, ngurusi berkas. Nah, nanti kita untuk mencoba untuk mengevaluasi Pak terkait dengan ya biar ramah lah Pak. Ya, kaitan dengan itu gimana mau naran Bapak juga Pak. Mungkin ada trik-trik sendiri apa yang saya Pak dulu Pak. Iya, itu kan memang kondisi kita nggih Pak Kasubag. Iya, Pak. Kondisi kita. Kalau masyarakat kan tidak tahu, tidak akan mengetahui kondisi kita seperti apa nggih. Seperti yang jenengan aturkan tadi, banyak pekerjaan, satu orang yang menghandle dan sebagainya. Masyarakat tidak tahu. Masyarakat tahunya kita ini organisasi pelayanan publik. Ya sudah seharusnya, bahasanya itu sudah seharusnya bisa melayani dengan baik. Nah, mengenai hal-hal negatif itu akan selalu dibesar-besarkan Pak, padahal ya sesuatu yang kecil sebetulnya. Tetapi karena ya masyarakat itu berawal dari tidak senang, karena sesuatu yang negatif jadi besar. Nah ini kalau menurut saya ngeten Pak Kasubag. Pak Kasubag selaku pengelola senantiasa coba kalau di setiap hari itu kan ada motivator ya dari para manajer loket. Tetapi Pak Kasubag di akhir pekan, sebelum pulang Pak Kasubag, kan Jumat itu hari kebahagiaan kita Pak Kasubag. Pulang ke kampung masing-masing kan. Nah, Pak Kasubag itu sempatkan untuk berdiskusi, melihat dan juga mencari data, menggali informasi dari penerima aduan ini Pak. Termasuk juga yang saya terima ini nanti disampaikan. Apakah benar yang seperti ini kejadiannya? Nah, dengan demikian Pak Kasubag akan mengetahui kondisi yang sebenarnya, apa yang dialami oleh penerima aduan ini Pak. Jangan-jangan memang betul-betul kewalahan Pak. Nah, ini kan harus kita antisipasi. Apakah nanti CS ini, ya customer service ini perlu kita tambah atau bagaimana? Pak Kasubag nanti bisa melihat. Nah, ini harus kita antisipasi Pak. Nah, caranya saran saya Pak Kasubag sebelum gondor ke Semarang setiap Jumat disempatkan untuk ngobrol santai sambil ngopi dengan Mbak Silva. Nggak apa-apa Pak, saya nggak curiga Pak Kasubag. Iya Pak. Ada saksinya Pak. Bisa. Kalau berdua kan nggak enak Pak. Maksudnya dengan loket lainnya dulu Pak. Dua bahaya Pak itu Pak. Jadi sambil nanti mengingatkan Pak, kemarin kita sudah belajar dari narasumber mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, itu perlu diingatkan Pak. Jadi pertama ya harus tanggalkan, misalkan ada permasalahan di rumah, ya tinggalkan aja dulu biar kita profesional. Termasuk juga bagaimana gaya bahasa kita, komunikasi efektif kita bagaimana, itu perlu kembali disampaikan ke CS tadi Pak. Pasti kan sudah diajarkan kemarin, bahkan sudah disuruh praktek ya Pak Kasubag ya. Nah itu gunakan Pak Kasubag nanti di setiap akhir pekan Pak Kasubag coba ngobrol tentang itu nggih. Terus yang berikutnya ini Pak, mengenai layanan kita yang belum cepat ini Pak Kasubag, seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak Kasubag sudah perso sendiri juga bahwa masih banyak tunggakan yang belum kita selesaikan Pak. Banyak tunggakan yang belum kita selesaikan. Ini sejauh ini bagaimana Pak Kasubag? Langkahnya apa nanti ini? Untuk biar kita cepat zero tunggakan Pak. Termasuk juga ini pekerjaan-pekerjaan yang sedang berproses yang belum jadi tunggakan. Ini harus diatasi dengan baik. Nah, Pak Kasubag ini selaku
ketua pengaduan ini kan ya saya ajak untuk ikut memahami itu bahwa saya dan Pak Kasubag itu tugasnya menyeluruh Pak, ke seluruh istilahnya sampai lubang semut di kantor kita ini kita harus tahu Pak Kasubag. Begitu Pak Kasubag. Yang pengaduan sih kalau nun sewu Pak kalau boleh berkomentar sih yang kita bentuk ketua pengaduan itu pun saya rasa langkah Bapak itu sudah Pak. Artinya kan sudah ada ya bukan dari sisi teknisnya ya Pak. Yang ketuanya itu kan sudah benar-benar netralitas Pak. Artinya bukan dari seksi SP, malah bukan dari seksi PHP, memang sudah istilahnya paham terkait dengan pemberkasan dan tunggakan itu. Dan alhamdulillah kan kemarin terjun bebas Pak. Dari 1000 sekian menjadi sekarang cuma 100 sekian Pak. Tetap kita pertahankan Pak dengan istilahnya kan marwah yang sudah ada kan dari rekan-rekan teknis yang di awal-awal Bapak pindah ke sini pun kan sampai 1000-an itu Pak sudah memberikan cara penyelesaian, misalnya kalau memang belum lengkap berkasnya kita surati dilaksanakan Pak sama teman-teman teknis, dan juga sudah ada yang mandu juga tuh Pak dari ketua penyelesaian pengaduan itu penyelesaian tunggakan Pak, izin Pak, itu kan juga sudah efektif juga Pak ya. Cuman ya Pak memang harus kita sering-seringnya memantau Pak di grup pengaduan itu Pak ya, mau tidak mau memang harus aktif juga Pak di grup pengaduan itu Pak. Terus juga teman-teman juga nggak sakit hati ya Pak, artinya juga memang tugas mereka juga, tujuan mereka juga tuh Pak, nggak apa-apa seperti itu Pak. Dan sekat ya ibaratnya kalau silat itu kan jurus jitu itu Pak, sudah ada ketuanya pengaduan bukan dari teknis, artinya memang benar-benar netralitas Pak penyelesaian. Kemarin udah saya buat SK-nya Pak Kasubagnya. Ampun. Di awal kan Bapak sudah buat itu. Ketuanya Pak Kasubag, terus pengelola aduannya di masing-masing seksi, kepala seksi dan para KKS-nya ya. Okay. Nah itu harus diefektifkan Pak Kasubag. Nah ini kan bicara lagi seharusnya Pak Kasubag kan senyatanya memang masih ada keluhan. Meskipun kita sudah menyelesaikan sekian banyak pekerjaan, tetapi masih ada saja beberapa pekerjaan yang dianggap itu belum cepat. Gitu. Padahal hanya kalau dihitung persentasenya itu 0,0 sekian yang belum cepat. Monggo. Termasuk ini Pak, ini kacang Bali atau kacang ini? Ya Pak. Bagaimanapun kita tahu saya memang bukan tinggal pekerjaannya Pak, itu pun harus kita semuanya Pak. Pak Kasubag ini kan selain ketua pengaduan juga sebagai agen perubahan Pak. Ya, agen perubahan yang saya tunjuk yang saya tunjuk sebagai agen perubahan. Nah kita melakukan perubahan-perubahan memang ada resistensi Pak, dari internal itu pasti ada, tetapi tidak masalah, toh memang niat kita melakukan perubahan ini kan baik. Salah satunya setiap hari saya ngejar-ngejar tunggakan, harus berprogres setiap hari, ini bagian dari perubahan. Mungkin sebelumnya tidak seperti ini, tapi kita mencoba merubah. Nah agen saya itu Pak Kasubag yang membantu saya untuk ngopiak-opiak istilahnya istilahnya ngopiak-opiak. Pak Kasubag selaku ketua pengaduan kadang tidak mengetahui bahwa aduan-aduan terkait layanan ini langsung ke seksi-seksi. Ya Roya, ya balik nama, langsung ke Mas Hadi selaku kasih PHP. Mengenai ukuran yang belum pas, yang luasnya kadang langsung ke Mas Bela. Nah ini biar terukur Pak Kasubag selama ini kan tidak tercatat dengan baik oleh Pak Kasubag. Sama dengan saran saya terkait keramahan dari petugas penerima aduan di loket tadi. Pak Kasubag juga sempatkan waktu di setiap akhir pekan itu untuk ada momen khusus atau dengan cara bertemu dengan para kepala seksi atau melalui grup juga nggak apa-apa, bertanya mengenai aduan. Apakah ada aduan yang diterima secara langsung oleh seksi pada pekan ini? Nah, kenapa demikian Pak Kasubag? Saya berharap ini seluruh aduan kita, baik secara tertulis ataupun tidak, baik secara langsung orangnya datang ke sini atau melalui medsos-medsos kita, ini tercatat dengan rapi oleh kita Pak. Siapa? Ini berguna untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan organisasi kita ini.
organisasi ini dikatakan berhasil kan tidak hanya sekedar menyelesaikan permohonan dari masyarakat, Pak, yang terkait sertifikat, tetapi termasuk juga bagaimana cara penanganan aduan. Nanti kan statistiknya akan kelihatan, Pak. Tahun ini jumlah aduannya berapa, yang selesai berapa. Kalau nanti tahun depan itu semakin banyak, itu bisa dikatakan sebagai indikator kita belum berhasil, Pak. Seharusnya tambah tahun, tambah sedikit aduannya. Gitu. Nah, cara mengukurnya demikian, Pak. Jadi, ya sebagai langkahnya, ini saran saya, Pak Kasubag, boleh nanti bertanya ke setiap seksi. Karena ada aduan mengenai layanan rutin terkait data yuridis, berarti kan langsung ke Mas Adi. Seperti contoh kemarin, Pak Adi melaporkan ke saya bahwa ada aduan yang datang dari KUD. KUD ini punya tanah, bahwa betul-betul itu menjadi asetnya KUD, tetapi disertifikatkan atas nama Pemdes. Nah, KUD ini mengadunya secara langsung ke Pak Adi selaku kasih PHP. Nah, hari ini ditindaklanjuti oleh Pak Adi, dipanggil kedua-duanya, baik KUD maupun Pemdes. Nah, ini kan belum sampai ke Pak Kasubag, toh. Nah, ini harus dicatat juga, Pak. Aduannya tentang apa, caranya bagaimana, terus pola penyelesaiannya seperti apa. Nah, nanti ada targetnya, kapan menyelesaikan. Nah, Pak Kasubag kalau bisa juga mencatat ini. Nah, bagaimana biar efektif menangani ini, tentu Pak Kasubag perlu menginformasikan juga melalui grup, boleh, Pak. Grup khusus kepala seksi juga boleh, bahwa setiap pekan harus ada laporan yang disampaikan ke ketua pengaduan agar tercatat dan terregister dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak Kasubag, ini saran Pak Kasubag. Saran saya, Pak Kasubag mungkin kemana-mana HP dibawa, Pak. Kecuali tidur sama mandi aja, Pak. Nggak usah dibawa HP-nya, Pak. Ini biar bisa memonitor pergerakan yang ada di kantor kita, apapun. Karena memang yang mendekatkan kita itu sekarang itu ya HP itu, Pak. Jadi kalau bisa setiap detik, setiap menit Pak Kasubag itu bisa, meskipun nanti dikatakan autis, tidak apa-apa Pak Kasubag. Jadi Pak Kasubag harus lebih aktif lagi menggunakan smartphone-nya untuk memonitor itu, salah satunya pengaduan. Jadi bisa bertanya ke Mas Adi, Mas Bella, Bu Atika, Mas Padli, dan Pak Haris. Itu Pak Kasubag. Terus yang berikutnya ini Pak Kasubag, ada juga yang terkait belum adil, Pak. Versi belum adil, bukan adil karena 1, 2, 3, 4 tadi, bukan, Pak. Jadi penanganan sengketa yang dilakukan mediasinya itu belum adil. Tetapi saya lihat kemarin Pak Haris ini sudah mulai Pak. Sudah mulai menerapkan PMS penanganan mediasi setempat Nah, ini berusaha menjawab adil tadi ya, Pak ya. Kalau datang ke lokasi tentu akan dilihat orang banyak, terus disaksikan oleh orang banyak, powernya juga akan berbeda, Pak. Kalau mediasi selalu digunakan di tempat kita, seolah-olah power kita kan terlalu tinggi. Ya, mungkin dengan mediasi setempat ini jauh lebih adil, karena akan bisa ya berada di tengah-tengah. Nah, ini nanti minta tolong juga Pak Kasubag ini bukan berarti memberikan penguatan, tidak, hanya sekedar koordinasi, mensupport Pak Haris dan tim bagaimana penanganan mediasi ini baik gitu, Pak. Termasuk juga ketika harus berperkara di pengadilan, bukti-bukti yang kita bawa ya harus bisa seadil mungkin yang kita sampaikan di muka pengadilan. Nah, sejauh ini Pak Kasubag sudah seperti apa, Pak, mengenai ini, Pak? Kok masih ada pengaduan gitu loh? Kalau Pak, yang sekedar kalau mediasi gitu Pak Kasubag dapat laporan buatan dari Pak Haris dan tim? Pak. Dereng. Jadi memang kalau mediasi itu kaitan dengan kami kan di pengelolaan warga, Pak. Kalau butuh warga baru ada nota dinas.
kalau dulu kan memang belum ada Pak, kalau minta wakaf langsung aku duduk di ruang wakaf. Dari kami, dari tata usaha itu kan sebagai pengelola wakaf nggak ada tembusan Pak. Baru regulasi yang kita terapkan itu peminjaman wakaf karena ada mediasi, ada kasus tertentu, ada permintaan saran wakaf, tetap harus izin dari tata usaha Pak. Kalau yang kata mediasi langsung, izin Pak, kami belum pernah. Yang saya belum Oke, pernah. ini kan controlling ya Pak, nggih. Controlling juga, Iya. fungsi controlling. Biar lebih terarah. Contohnya ada pengaduan, ini kan perlu nanti disampaikan ke Pak Aris bahwa yang belum adilnya seperti apa. Nah, dari kacamata Pak Kasubag, oh ternyata seperti ini, perlu disampaikan. Nanti lebih baik seperti ini. Gitu. Siap. Nah, contohnya tadi belum adil itu sepertinya karena berat sebelah. Nah, Pak Kasubag koordinasi dengan Pak Aris bahwa kita berada di tengah-tengah dengan bukti-bukti yang kita punya. Gitu. Ini harus disampaikan agar persepsi masyarakat terhadap kita, pelayanan kita, termasuk juga penanganan sengketa kita ini tidak dipersepsikan yang buruk gitu oleh masyarakat. Organisasi kita ini bukan sekedar manajerial saja Pak Kasubag, bukan sekedar manajerial, tetapi juga ada komunikasi yang efektif Pak. Nah, komunikasi yang efektif yang harus kita terapkan. Ini untuk mengatasi resistensi, persepsi, dan bottleneck yang lain, Pak. Gitu. Oke, ini saran saya ke depan, Pak Kasubag, bahwa tadi sudah dicatat yang pertama, setiap pekan memberikan pengarahan, ngobrol langsung dengan CS. Yang kedua juga setiap pekan memonitor bagaimana aduan-aduan yang secara langsung masuk ke seksi-seksi. Termasuk juga membuat timeline kepada pengelola yang ada di TU. Siapa yang menangani FB, siapa yang menangani IG, siapa yang menangani WA, siapa yang menangani aduan melalui surat, ini dimonitor semua Pak Kasubag. Dimonitor semua, apakah sudah tercatat semua aduan-aduan yang seperti ini. Termasuk juga yang lisan. Nah ini untuk meningkatkan nilai kita Pak. Kalau nilai kita itu baik kan tentu kita bahagia Pak. Kalau bekerja nggih. Terus yang kedua, agar ini bisa tercipta dengan baik, fondasinya satu Pak yang sering saya ucapkan itu harmonis Pak. Nah sebagai agen perubahan harus bisa di tengah-tengah bahwa apa yang diharapkan Pak Kakan tentang harmonis, Pak Kasubag bisa ngajak semuanya. Harmonis bukannya sekedar kalimat, tetapi ya dari perilaku, sikap, ucapan, dan sebagainya harus kita terapkan. Nah, berbicara ini semua, ini bercerita tentang apa yang sudah pernah saya lakukan Pak Kasubag mengenai hal itu. Saya juga demikian Pak. Seperti saya mencontohkan jenengan, HP itu hanya tidur, mandi, dan sholat yang tidak saya pegang. Selebihnya saya pegang terus Pak. Bahkan istri saya aja komplain Pak, ini kok ya HP terus, aku kapan dipegangnya? Jadi memang saya demikian Pak Kasubag. HP itu saya pegang terus Pak. Jadi seluruhnya saya monitor. Jadi ada apapun informasi, saya bisa cepat untuk menanggapi. Nah termasuk ketika ada aduan, ini Pak Kasubag nanti sampaikan ke teman-teman ketika ada aduan segera kita tanggapi. Yang saya lakukan demikian Pak, waktu saya di Merangin, waktu di Muarajambi. Karena saya sering pegang HP ketika dapat informasi seperti itu, ya langsung saya komunikasi dengan seksi-seksi. Padahal saya di PHP Pak. Tapi ya bisa ngajak semuanya untuk berkomunikasi efektif menangani aduan ini biar cepat terselesaikan. Nah termasuk juga yang layanan-layanan tadi Pak. Dengan HP ini memang luar biasa pengaruhnya Pak. Nah, kadang kita lambat jawab itu masyarakat menganggapnya dicueki. Padahal memang ya lagi makan pitik Pak. Nah, tapi dianggapnya kita nyueki Pak Kasubag. Lebih begitu Pak Kasubag. Ya termasuk juga yang saya terapkan adalah berkomunikasi yang baik. Orang curiga, orang ngerasani, orang
gampang nyalahke teman kita yang lain, antar kepala seksi, antar KKS. Ini membuat saya waktu itu di Merangin maupun Muarajambi gampang Pak menyelesaikan kendala-kendala. Yo, ini mung tepo seliro, saling memahami. Ada seberat apapun masalah ya cepat selesainya Pak. Gitu. Pesan saya ke Pak Kasubag bahwa organisasi kita ini harus kita bangun sebaik-baiknya Pak. Harus, karena memang ya kita mau berbuat baik di mana lagi, wong hidup kita itu paling banyak di kantor ini Pak Kasubag. Kalau jenengan hitung itu kayak kita ya sama-sama perantau gini, di rumah dengan istri berapa jam Pak Kasubag kalau hitung? Ya, Sabtu Minggu itu kadang nggak full Pak itu. Lebih banyak di kantor kan Pak Kasubag. Ini harus kita bangun Pak, dari keharmonisannya, dari kekompakannya. Tidak hanya sekedar kita peningkatan kemampuan, skill, pemahaman akan sesuatu, tidak hanya sekedar itu, tetapi juga bagaimana tadi soft skill-nya harus kita kembangkan. Karena dengan itu kalau istilah rukun gitu Pak, sebelum kita berbuat itu harus paham dulu Pak. Jadi harus paham dulu, kita pahami dulu. Tidak hanya sekedar memahami ilmu teknisnya, tetapi ilmu-ilmu yang lain tuh. Contohnya kayak tepo seliro itu paling penting Pak. Kayak kemarin siapa itu Wiwit itu hanya gara-gara kita terlambat, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menyampaikan itu juga sampai ngadu ke KIP. Nah, seperti itu Pak, harus kita miliki Pak. Tidak harus yang ada di loket, termasuk kita juga. Nggak mudah terpancing bahasanya, meskipun kita marah, tetapi bahasa kita yang keluar tetap bahasa yang santun. Karena itulah pelayan publik Pak. Ora iso gampang nesunan wis ora iso. Ora oleh Pak Kasubag. Tenang Pak, tetap hati baca Hello Kitty Pak. Nah, itulah yang pernah saya terapkan di Merangin dan Muarajambi, bahkan juga Batanghari. Ya demikian Pak, jadi bisa memperbaiki citra kita Pak. Oke Pak, siap. Berbenar Pak ya, kalau ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Memang kita harus ya nyuwun sewu Pak, mengedukasi, memberikan masukan arahan sebagai wujud kita untuk menuju ke harmonisasi kantor itu Pak. Mau tidak mau kita harus turun tangan. Contoh kayak pernah saya dipermasalahkan oleh APH. Apa yang saya lakukan? Pertama itu saya menerapkan komunikasi efektif Pak. Seluruh pejabat pengawas saya panggil. Saya bicarakan ini ada pemanggilan dari APH. Ini masalahnya apa? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengatasinya? Saya panggil semuanya Pak. Seluruh pejabat pengawas. Nah, ketika seluruhnya itu sudah dipanggil, diminta keterangan, ini harus segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, harus menghadapi APH, menguras energi. Kadang ono wedine juga Pak. Jojo. Nah, perasaan-perasaan itu kan mempengaruhi kinerja kita Pak. Makanya saya ajak pejabat pengawas harus segera diselesaikan sekarang. Bagaimana caranya? Ya, harus aktif ke sana. Saya tunjuk Buka Subag, segera temui kasih Pitsus. Maaf, bukan Pitsus, tapi Intel. Segera selesaikan permasalahannya. Apa yang kehendaki dari APH ini segera disampaikan keterangan-keterangannya dengan baik. Alhamdulillah Pak, selesai. Nah, bukan terus tiba-tiba saya serahkan ke Kasubag, tolong selesaikan sendiri urusan, enggak seperti itu ya. Saya ajak semua, saya bicarakan kira-kira masalahnya apa. Nah, saya tunjuk dah Buka Subag, karena kasih-kasih yang lain ini kan teknis yang terkait dengan permasalahan itu, jadi Buka Subag yang saya utus. Di samping itu juga nangani LSM Pak. Nangani LSM itu mereka sebetulnya ya tipis sih antara pengaduan atau yang lain gitu. Saya minta Buka Subag dan teman-teman ya humanis, menggunakan bahasa-bahasa yang baik untuk menghadapi yang demikian, karena meskipun dia ini
stakeholder yang apatetis, tapi juga bagian dari pembangun organisasi kita, Pak. Jadi pembangun organisasi kita itu tidak hanya internal kita saja, ya, termasuk yang apatetis nih, ya, LSM, itu juga tidak kita jauhi, tidak kita dekati. Memang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Keduanya bisa membangun kantor kita, organisasi kita. Okay. Yang baik ya saran-saran, yang buruk-buruk, misalkan itu kan menjadi early warning bagi kita, Pak. Loh, kok nek pelayanan kita ora apik, mesti LSM maju. Nah, adanya LSM itu juga menjadi pengingat kita bahwa ada pengawas kita yang bisa jadi mempermasalahkan, membuat kita sibuk, membuat kita susah dan sebagainya. Gitu, Pak. Sebab ini yang pernah saya lakukan di tempat lain. Ya nanti kita sama-sama, Pak. Atas apa yang terjadi, ternyata masih ada keluhan, masih ada aduan terhadap 3 hal tadi, seharusnya tidak ada, tetapi nggak masalah Pak Kasubag. Kita bersama-sama, kita perbaiki, kita evaluasi, kita monitor setiap saat, bahwa ya ini memang sudah resiko. Resiko harus kita ambil, Pak. Resiko harus kita ambil, karena memang ya setiap hari berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Aduan tuh kalau dulu kan selalu datang atau bersurat nih Pak, sekarang udah macam-macam. Nah, kita harus mengikutinya dengan baik, Pak. Banyak media itu, Pak. Ya, memang harus sering aktif di IG, di Facebook, Pak. Oke. Karena prinsip kita adalah humas. Nah, jadi sebagai humas harus bisa membawa diri dengan baik, ya Pak Kasubag. Siap, ya Pak. Begitu ya Pak Kasubag. Matur suwun Pak Kasubag. Suwun Pak, nanti kita segera bertemu. Sip. Oke.